Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 21 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021. Jadi saya bahas 6 saham yang berhubungan dengan telekomunikasi ya. Langsung saja saya mulai dengan analisa saham mingguan untuk Excel ya. Jadi untuk Excel kita lihat di sini candlenya ya. Mingguannya dia higher low, higher high. Kalau close-nya sebentar saya lihat dulu ya. Close-nya dia sedikit lebih tinggi ya. Minggu lalu dia close-nya higher daripada minggu sebelumnya ya. Jadi secara uptrend sebenarnya sih masih cukup bagus. Tapi di sini kita lihat dia cenderungan sideways ya. Sideways-nya di antara Fibonacci retracement 38,2%. Ini saya zoomkan ya. Jadi dia sideways-nya antara level yang saya garis ini nih ya. 38,2% dan Fibonacci retracement 61,8% ya. Yaitu kurang lebih di area 2440 sampai dengan 2660 ya. Itu sideways range-nya untuk Excel ya. Jadi memang cenderung sideways. Pak Sundar, kalau yang sudah punya kira-kira kalau belum pasang stop loss atau trailing stop, pasangnya di mana? Pasang aja di 2560 dan 2490 ya. Itu bagi yang sudah punya ya, kalau mau pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kemudian bagi yang mau buy Pak Sundar, kira-kira buy-nya di mana gitu ya? Ada dua pilihan. Kalau mau buy on weakness, saran saya sih tunggu di area di swing low-nya ini ya. Kurang lebih di area ini ya, saya kotakin ya. Sebentar. Di area ini ya, sekitar 2370 sampai dengan 2400. Itu kalau mau buy on weakness tunggu di sana. Jadi bukan berarti dia turun ke 2370 langsung buy, enggak ya. Kalau dia berhasil mantul atau rebound naik ke atas 2400 barusan kita buy. Kemudian buy lagi kalau dia berhasil naik ke atas 2440 dan seterusnya ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan untuk average up seperti itu ya, atau buy up ya. Kalau mau buy high sell higher ya tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 2630 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena ini resistennya cukup kuat ya, 2680 ya. Ini 2660 saya geser aja ke 2680 ya. Jadi untuk berikutnya kalau dia berhasil naik ke atas 2630, yang belum punya boleh buy, boleh ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 2680 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Target price terdekatnya adalah dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 78,6% ya, sekitar 2800 ya, itu target price-nya. Kalau dia naik ke atas 2800, target price berikutnya dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas 2980 ya. Itu untuk Excel. Jadi kalau kita perhatikan di sini memang dia testing resisten ini ya, kurang lebih sekitar 2680 ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau mau trading buy boleh ya. Buy high sell higher, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2630 buy, naik lagi ke atas 2680, tambah lagi berhasil breakout ke atas 2680 ya, kemungkinan besar dia mencapai target 2800 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 2800, target price berikutnya adalah 2980 ya. Itu untuk Excel ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk Excel. Berikutnya untuk emiten friend ya. Minggu lalu memang friend itu kenaikannya tinggi dan volumenya tinggi ya. Karena aksi korporasi ya. Kalau kita lihat di sini candlenya dia higher low, higher high, dan higher close. Kalau kita lihat di daily-nya, ini yang sudah saya sebutkan ya. Jadi saya nggak rubah-rubah lagi. Yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stop-nya di mana gitu ya. Sebelumnya kan range-nya yang saya kasih 110 sampai dengan 123-an kan. Karena ini ada sedikit perubahan ya, di tengah-tengahnya saya kasih garis lagi ini untuk kira-kira untuk pemasangan trailing stop atau stop loss-nya ya, 118 ya, di sini 119 close-nya terakhir dan dia 119 ya. Jadi kalau minggu ini dia turun di bawahnya 119 ya, saran saya sih jual dulu sebagian ya, pasang trailing stop ya. Kalau turun bawahnya 119 jual dulu sebagian, kalau dia turun lagi di bawahnya 113, saran saya sih jual dulu semuanya, karena kalau dia turun di bawahnya 113 ada kemungkinan dia kembali lagi testing ini ya, resistennya 99 sampai 95 ya, seperti itu ya. Kalau dia turun lagi di bawah 95 ya, dia akan testing lagi supportnya di sekitar area sideways-nya yang bawah ini ya, 74 sampai dengan 78. Jadi yang belum punya, kalau mau buy untuk friend ya, saya rasa sih lebih baik buy on weakness ya, yang belum punya ya, di sekitar area 95 sampai 99. Jadi kalau dia terkoreksi, saya nggak mendoakan koreksi enggak ya. Kalau misalnya dia koreksi ke 95, kemudian kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 99 barusan kita buy.
Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul, kita jangan buy dulu ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, kira-kira belinya di mana gitu ya? Ya kalau untuk friend ya, kalau mau buy high sell higher untuk emiten friend, saran saya sih tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atasnya. Bentar ya, saya cek lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 123 ya, barusan buy ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 123 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik ke atas 129 boleh tambah lagi ya. Kalau mau buy high sell higher ya. Jadi buy high sell higher itu bertahap aja, mulai kalau dia berhasil naik lagi ke atas 123 buy, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau naik lagi ke atas 129 tambah lagi boleh ya, boleh. Kalau dia berhasil naik ke atas 129, target price berikutnya kurang lebih sekitar area ini ya. Fibonacci retracement 78,6%-nya ya. Sekitar area 140 sampai dengan 143 lah kurang lebih ya. Seperti itu ya. Nah, Pak Sunar, ini kenaikannya kan sudah tinggi. Nah, apakah koreksi minggu ini? Koreksi selalu ada ya peluangnya ya. Jadi ada kemungkinan minggu ini ya, kemungkinan besar pergerakannya dia sideways antara range 110 sampai dengan 129-nya ini ya, kurang lebih sideways ya. Jadi sideways itu mendatar ya. Ini saya kotain ya, kurang lebih pergerakannya ke depannya minggu ini kurang lebih seperti ini ya, yang saya kotain ini ya. Jadi sideways ya. Mudah-mudahan dia bertahan di atas 113. Kalau dia gagal bertahan di atas 113, ada kemungkinan dia turun lagi sampai testing lagi ini resistance sebelumnya ya. Ketika dia breakout kurang lebih sekitar 99 sampai dengan 95. Jadi yang sudah punya hati-hati aja, pasang daily stop dan stop loss. Kalau belum punya ya buy on weakness di area yang saya kotain ini ya, 95 sampai dengan 99. Atau buy high sell higher, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 123 buy, naik lagi ke atas 129 buy lagi. Seperti itu ya. Nah, Pak Sunar, kalau buy high sell higher apa nggak ketinggian? Sebenarnya sih ya, kalau menurut analisa teknikal ya prinsipnya ya, kalau saham itu masih uptrend trennya ya, masih naik uptrendnya masih bagus ya, dia akan cenderungan masih uptrend kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Kalau dia balik arah ke sideways ya, datar atau langsung balik arah ke downtrend ya, barusan kita jual ya, seperti itu ya. Kalau dia uptrendnya masih valid ya, kemungkinan masih bisa naik, bisa ya, seperti itu ya. Walaupun resiko selalu ada. Taunya dari mana Pak Sunar ya? Kita tengok aja ke belakang ya. Ini tahun 2019 ya. Dia waktu itu dia memang sebelumnya dia lesu ya. Ini kan Pak Sunar ini ada dulu kan dia pernah di bawahnya ini ya. Ini memang dia aksi korporasi ya. Jadi penyesuaian harganya aksi korporasi ya. Cuma saya lihatkan aja 2019 ini dia pernah diterbangkan tinggi banget ya. Jadi breakout dari ke atas ini ya 120 dia bisa naik sampai dengan maksimumnya ini di area 350 ya. Apakah memungkinkan Pak Sunar nanti diangkat naik lagi? Kita nggak akan tahu ya. Kalau kita lihat dari sejarah sebelumnya di sini yang terdekat ya, dia satu minggu candlenya full body ya. Minggu depannya dia masih bisa naik loh ya, higher high ya. Walaupun dia cenderung lesu lagi ya close-nya ya, tapi dia masih higher close daripada yang sebelumnya ya, minggu sebelumnya ya. Di sini kita lihat ya. Jadi sebenarnya target price-nya itu masih ada ya. Kemungkinan naiknya masih ada, tapi nggak ada yang pasti ya. Jadi kalau misalnya gagal naik, jangan salahkan Pak Sunar, karena Pak Sunar nggak bisa mengatur harganya friend di marketnya ya. Jadi kalau secara teknikal, kalau dia berhasil breakout ke atas 161,8%, di atas 123 ya, itu sebenarnya bagus ya, uptrendnya masih kuat ya. Malah lebih kuat ya kalau dia berhasil breakout dan bertahan di atasnya 113. Jadi belinya bertahap aja, kalau belum punya, kalau mau buy hasil higher, naik ke atas 123 beli, naik lagi ke atas 129 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 143 boleh tambah lagi Pak Sunar. Boleh aja ya, tapi saran saya kalau mau tambah ya 150 ke atas ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 143, tunggu aja 150 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 150, barusan kita tambah lagi. Selama dia bertahan di atas 150, ada kemungkinan dia bisa breakout ke atas 168 ya. Itu untuk friend ya. Kemungkinan selalu ada ya. Asalkan disiplin aja. Tapi menurut saya sih cenderungan mungkin wait and see ya minggu ini ya. Kemungkinan sih dia cenderung sideways ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk friend. Oke, berikutnya untuk TLKM. TLKM ini gagal bertahan di atasnya resisten dari sideways range-nya ya. Dia masuk lagi ke sideways range-nya ya. Jadi kalau kita lihat candle-nya weekly-nya dia lower high dan lower low dan lower close ya. Nah, seperti ini Mas Sunar. Nah, sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di 3340 dan 3300. Kalau misalnya belum jual ya. Yang belum punya memang
buy on weakness saya sebutkan areanya di dua area di sini ya, 3260 dan 3300. Kemudian berikutnya di area 3130-an ya kurang lebih ya. Ini adalah area buy on weakness-nya ya yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini kan kurang lebih sudah dikasih Pak Sunar, berarti rebound ke atas ya. Iya benar ya, memang sudah dikasih. Tapi kalau kita lihat di sini dia candlenya dia masih lower high dan lower low ya. Kalau close-nya kalau kita lihat di sini dia sama close-nya ya. Jadi sebenarnya kalau buy on weakness sebaiknya menurut saya ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 3370 buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kalau naik ke atas 3370 buy, kemudian naik lagi ke atas 3400 tambah lagi, naik lagi ke atas 3430 tambah lagi. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 3500. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3500, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price dekatnya 3570. Misalnya Pak Sunar, kalau dia masih naik lagi Pak Sunar, breakout ke atas ini ya, resisten 3640, apakah bagus untuk tambah lagi TLKM? Bagus ya, terus terang aja bagus. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3640, kemungkinan target price berikutnya di 3580 dan 4000 ya. Jadi dua area ini ya. Masih ada kemungkinan nggak Pak Sunar? Kemungkinan itu selalu ada ya. Kalau kita lihat di tahun 2020 ya, sebelum kejatuhannya dia di masa pandemi ya, itu dia pernah naik dari ini ya, dari level yang saya 3500 dia bisa naik sampai dengan hanya ke 4500 ya. Ya mudah-mudahan aja koreksi 2 minggu ini yang terakhir ya, jadi minggu depan dia berhasil rebound. Tapi jangan terlalu optimis juga ya, karena ini masih sideways, masuk lagi ke sideways range-nya ya. Kalau enggak ya buy on weakness, kalau di sini misalnya tanggung ya Pak Sunar, ini kelihatannya tanggung ya, atau kemungkinan ke bawah ya, lebih baik ya di support di bawahnya aja ya kalau mau tunggu ya. Ini yang terdekat, kalau misalnya masih ragu-ragu ya tunggu aja di bawahnya di sekitar area 3115 sampai dengan 3150-an lah kurang lebih ya. Ini area buy on weakness berikutnya. Jadi yang nggak berani buy high sell higher ya tunggu aja di bawah ya. Ya lumayan kalau kita buy di 3100-an ya, 3150. Kalau dia berhasil rebound lagi mantul dikasih ke 3450 ya kan lumayan gitu ya. Memang sebelumnya dia sideways-nya lumayan lebar ya. Itu untuk Telkom ya, kurang lebih cukup. Kemudian untuk ISAT, ISAT ini kalau kita lihat dia higher low, close-nya higher close tapi dia lower high ya. Sebenarnya dia testing 6750 ya. Minggu lalu dan minggu sebelumnya dia ekornya sempat masuk terus ke sideways range-nya yang 6175 sampai 6750 ya. Memang ISAT ini memang agak sepertinya istilah bahasa gaulnya PHP ya, memberi harapan palsu ya. Naik sebentar kemudian turun lagi seperti itu ya. Jadi ini sideways range-nya yang sebelumnya ini sering kali ditembus ke bawah ya. Jadi sudah punya pasang aja stop loss-nya di 6750 dan 6450 ya, seperti itu. Kalau yang mau buy on weakness ya tetap aja tunggu di sekitar area yang saya bawa, yang kotain sebelumnya ini ya. Ini sekitar area 6150 sampai dengan 6200 itu untuk ISAT ya. Dan dia kan sudah berhasil breakout lagi ke atas sideways range-nya ya, di atas 6750 ya Pak Sunar ya. Kalau mau buy boleh nggak Pak Sunar? Kalau mau buy high sell higher ya, karena dia sudah berhasil breakout naik ke atas 6750, sebenarnya sih kalau mau buy boleh ya. Asalkan kalau turun di bawahnya 6750 ya pasang stop loss dulu ya, dan 6450 ya. Kalau dia turun bawahnya 6450 ya kemungkinan dia akan testing 6175 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau buy high sell higher, buy sekarang boleh asalkan pasang stop lossnya 6750 ya. Kemudian tapi jangan terlalu banyak ya, karena ini kalau kita lihat dia berusaha tembus ke atas 7025 tapi dia gagal terus ya minggu sebelumnya ya. Tapi dia kalau kita lihat di sini setiap kali dia berusaha tembus ke atas, breakout ke atas ya, dia selalu higher high ya. Di sini high-nya kalau kita lihat di 6775. Kemudian dia tembus ke atas, breakout high-nya di 7000. Breakout lagi high-nya ke 7200 ya. Nah, kalau ini andai kata ini berhasil breakout ke atas 7200 ya, kemungkinan ini dikasih ya Fibonacci extension 127,2% sekitar 7650, kemungkinan besar bisa dikasih ya. Tapi paling enggak ya menurut saya sih 7500 lah ya. Kalau dia berhasil breakout naik ke atasnya 7200 ya. Jadi belinya bertahap aja. Beli sekarang boleh, naik lagi ke atas 7025, tambah lagi. Kalau naik lagi ke atasnya ini ya 7200 ya. Kalau mau tambah lagi silakan ya. Ya mudah-mudahan dia breakout ke atas 7300. Kalau dia breakout ke atas 7300, kalau mau tambah lagi boleh nggak Mas Sunar? Boleh ya. Maka target price berikutnya adalah di area
7.500 sampai 7.650 ya. Itu untuk ISAT ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil breakout. Tapi terus terang saya katakan di sini, kalau trading buy jangan terlalu banyak ya, karena dia seringkali testing sideways areanya ini ya. Mendingan sekalian tunggu di area supportnya 6175 ya. Kalau dia berhasil rebound ke atas 6.200 baru saya mulai buy ya. Jadi buy on weakness-nya di sini aja kalau mau buy on weakness ya. Kemudian berikutnya TBIG. Ini kalau TBIG di sini candle weekly-nya dia higher low, higher high dan higher close ya. Jadi seringkali dia membentuk ekor panjang ke atas ya, seperti itu ya. Ini target Fibonacci extension 107,2% sudah ditembus ke atas, tapi dia gagal di bawahnya ya. Ditutup di bawahnya 3250 ya. Jadi yang sudah punya Pak Sunar, caranya bagaimana untuk TBIG? Saran saya pasang aja stop loss-nya di 3100 dan 3000 ya. Bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness di dua area ya. Di area sekitar ini ya. Ini yang sebelumnya saya sarankan di sini ya. 2790 sama dengan 2900 atau tunggu di bawahnya ini ya. Di 2540 dan 2580. Kalau misalnya masih turun lagi ya berarti dia testing di area 2370 sampai dengan 2400. Jadi tiga area ini kalau mau buy on weakness tak TBIG ya, ditunggu aja kalau dia koreksi ya. Saya nggak mendoakan koreksi enggak ya. Intinya kalau dia masih bertahan di atas 3000 yang sudah punya dari bawah ya, sudah profit ya. Jangan lupa kalau dia turun balik 3000 lebih baik jual dulu semuanya ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 3000 ada kemungkinan dia turun lagi balik ke area ini ya, testing 2790 sampai dengan 2900. Walaupun mau buy high sell higher ya. Baiknya di mana Pak Sunar? Ya, kalau buy high sell higher ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3250 buy. Kemudian di sini kan swing high-nya di 3290 ya, swing high-nya di sini ya. Jadi naik ke atas 3250 buy, naik lagi ke atas 3290 tambah lagi ya. Maka target price berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 3400. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3400, target price-nya di mana Pak Sunar? Target price-nya kurang lebih di sebenarnya target price menurut Fibonacci extension ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas Fibonacci extension 127,2%, target price berikutnya adalah Fibonacci extension 161,8%, yaitu di area 3900-an ya. 3917 ya angkanya ya. Ya kurang lebih 3900. Tapi kalau menurut saya lebih realistis 3800 ya. Jadi intinya kalau dia berhasil naik ke atas 3400, kemungkinan ini 3800 dikasih ya, kemungkinan besar ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ke atas 3400 ya. Sejauh ini memang uptrend-nya masih cukup bagus untuk TBIG ya. Seperti itu ya. Karena terus terang sih bisnisnya sejauh ini sih masih cukup bagus ya. Jadi kalau kita lihat di sini pasang aja trading stop dan stop loss ya kalau sudah punya ya. Belum punya boleh buy on weakness di tiga area ini atau buy high sell higher ya. Kurang lebih cukup ya untuk TBIG. Oh ya, kalau berhasil naik ke atas 3400 Pak Sunar, kalau mau tambah lagi sebelum dia sampai 3800, tambahnya di mana? Ya setiap kelipatan 100 saja ya. Kalau dia naik lagi ke 3500, tambah lagi seperti itu ya. Naik lagi ke atas 3600 Pak Sunar, tambah lagi nggak? Tambah lagi boleh ya. Jadi tambahnya bertahap aja. Ketinggian nggak Pak Sunar? Ya itu lagi balik ke masing-masing ya. Kalau merasa ketinggiannya lebih baik pilih saham lain ya. Kalau kita lihat dari patternnya di sini ya, minggu ini dia pulang koreksi nggak? Menurut saya sih minggu ini memang dia ada kecenderungan untuk koreksi ada ya. Kenapa kok Pak Sunar bilang akan koreksi? Kalau kita lihat di sini naik 1, 2, 3 minggu naik, kemudian berikutnya naik tinggi khususnya koreksi ya. Di sini kita lihat breakout ke atas 1, 2, 3 dia koreksi. Ini breakout di atas 1, 2, 3 ya. Ada kemungkinan dia koreksi ya. Jadi testing area ini ya 2790 sampai dengan 2900. Jadi kalau beli jangan terlalu agresif ya, jangan terlalu banyak-banyak, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Ya sewajarnya aja disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Oke, berikutnya untuk analisa saham mingguan tower ya. Sarana Menara Nusantara Tbk. Dia candlenya jelek ya. Minggu lalu dia lower high, lower low dan lower close ya. Kalau yang belum punya Pak Sunar, maaf kalau sudah punya saya bahas dulu ya. Itu pasang trading stopnya atau stop lossnya di mana? Pasang aja di 1200 dan 1180. Nah sebelumnya ini saya sudah kasih area buy on weakness ya di sekitar sini ya. Ini sudah kena ya, berhasil naik ke atas 1200 ya. Harusnya yang rajin nonton mencatat ya dan buy. Ini 1200 ke atas sudah buy ya. Kemudian naik lagi ke atas. Ini kan high terakhir ya.
1220 ya. Kalau mau tambah lagi naik ke atas 1220 boleh tambah lagi ya. Sudah saya sebutkan di analisa saham sebelumnya ya. Ini di area ini ya, kurang lebih yang high-nya 21 Mei ya. Jadi kalau belum punya, kalau mau buy Israel boleh aja ya. Buy sekarang juga boleh ya, soalnya sudah berhasil bertahan di atas 1200 ya. Tapi belinya bertahap aja ya. Naik ke atas 1245 tambah lagi, breakout ke atas 1270 tambah lagi ya. Kemungkinan besar dia akan breakout ke atas 1280 dengan target price terdekatnya di 1300 dan 1325 ya untuk tower ya. Masih ada kemungkinan naik nggak Pak Sunar? Kemungkinan naik ada ya. Kenapa ada? Kalau kita lihat di sini, dia setelah sideways breakout terus koreksi, dia naik lagi sideways ya, cenderung koreksi, kemudian rebound lagi. Nah, kalau kita perhatikan di sini swing high-nya dia higher ya. Ini swing high pertama di 1200. Kemudian naik lagi ini swing high-nya 1240. Naik lagi di sini ada swing high-nya dia di 1245. Walaupun dia koreksi, kemudian dia berhasil breakout lagi, ini swing high-nya di 1280. Kalau dia berhasil breakout lagi karena 1270 ya kemungkinan besar dia 1325 dikasih lah ya. Ini 1325 ini dari swing high-nya yang sebelumnya ini ya. Ini tanggal 1 Maret 2021 ya. Karena kemungkinan breakout ke atas ada ya. Asalkan perlu diingat kalau dia turun banyak 1200 dan 1180 lebih baik jual dulu ya. Jual dulu sebagian, kemudian kalau turun banyak 1180 saran saya sih jual dulu semuanya karena dia akan testing 1150 ya. Testing lagi di resisten dari sideways areanya yang sebelumnya ya, panjang ini ya. Di bulan Maret sampai per minggu ketiga Mei ya. Jadi menurut saya sih kalau mau buy jangan terlalu agresif buy ya. Jadi buy-nya secukupnya aja, naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya. Kalau lihat dari penjualan asing, dia asing sudah banyak jual ya di tower ya. Tapi kalau kita fokusnya ya di pergerakan harganya, bukan di asing beli atau jualnya ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk tower ya. Cukup ya analisa saham mingguannya untuk periode 21 Juni ya 2021 sampai dengan 25 Juni 2021 untuk emiten Excel, Friend, Telkom, Isat, TBG, dan Tower ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kurang lebih sekian. Jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih banyak.